Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tidak diizinkan berdosa. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetap untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Transjakarta atau yang dikenal dengan busway adalah model transportasi darat yang mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Provinsi DKI. Hampir setiap tahun Pemprov DKI melakukan pembelian bus baru. Selain untuk alasan peremajaan juga untuk menambah jumlah armada. Yang menjadi ciri khas busway dan membuat iri kendaraan lain adalah busway memiliki jalur khusus yang tidak boleh dimasuki kendaraan pribadi maupun transportasi umum non-busway. Sering terjadi beberapa pengguna mobil atau motor mencoba menerobos jalur ini. Banyak yang lolos, meski tak sedikit yang disuruh berhenti lalu ditilang polisi. Pernahkah Anda tergoda mencoba masuk jalur ini lalu dihentikan polisi, sementara orang-orang sebelum Anda bisa lolos? Atau pernahkah Anda memotong antrean dan memarahi orang banyak, padahal orang sebelum Anda melakukan hal yang sama dan tak ada yang memarahi? Apakah Anda mempunyai pengalaman mencoba berbohong dan langsung ketahuan, sementara teman Anda begitu fasih memalsukan data dan tidak pernah ketahuan? Apa sebenarnya yang terjadi? Irikah Anda melihat teman-temanmu berhasil dalam kecurangan mereka? Tak mudah bekerja di lingkungan di mana semua orang melakukan kecurangan. Hanya kita yang tidak. Meski semua orang sepakat bahwa kecurangan adalah bentuk pelanggaran melawan hukum, namun ketika semua orang melakukannya, maka itu berubah menjadi kebenaran normatif. Orang yang tidak mau ikut-ikutan curang justru dianggap aneh karena tidak mengikuti kelaziman. Amsal 23 ayat 17 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Keputusan kita untuk tidak mau mengikuti cara kerja yang salah, dan bukan semata-mata karena kita takut ketahuan dan dihukum. Kita menolak melakukannya karena kita takut akan Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita tidak hidup dengan cara duniawi. Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Kalaupun sempat tergoda, Tuhan langsung mengondisikan supaya kesalahan itu terbongkar dengan cepat agar kita tidak mengulanginya kembali di masa depan, bahkan menjadikan sebagai kebiasaan. Jangan sampai Tuhan marah karena kita pintar berbuat jahat, tetapi bodoh untuk berbuat baik. Biarlah kita terlihat begitu bodoh dalam tipu-tipu data, begitu tidak paham tentang liku-liku manipulasi keuangan dan pembukuan ganda. Namun kita ahli dalam urusan kasih dan kebaikan. Kebodohan kita dalam menguasai prosedur belakang justru akan menyelamatkan kita dari potensi dosa dan pelanggaran. Jangan iri dengan orang berdosa. Meskipun hari ini kehidupan mereka terlihat aman dan karirnya meningkat, namun kesuksesan itu hanya semu. Semua yang dibangun di atas dosa tidak akan bertahan lama. Integritas kita diuji justru ketika ada peluang untuk melanggarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pastikan langkahku lurus sesuai dengan firman-Mu, dan mataku tertuju hanya kepadamu. Lalukan aku dari keinginan berbuat yang tidak benar. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.
Amin.